khususnya kepada Bapak Direktur Jenderal Peradilan Agama dengan waktu yang tidak terlalu singkat dan tidak terlalu luas. Kemudian selanjutnya mengingat waktu juga untuk memberi kesempatan kepada Bapak kita yang mulia beristirahat badan karena tanggal 8 nanti beliau sudah berangkat ke luar negeri lagi. Kepada para hadirin akan kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, namun kami pandu dari sini sehingga tidak terlalu banyak pertanyaan yang diajukan. Insya Allah akan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Kamar, yang terhormat Bapak Dirjen, Bapak Wakil Ketua dan Bapak para hakim tinggi, Bapak dan Ibu para pimpinan pengadilan tingkat pertama, Bapak dan Ibu para pejabat nasional dan struktural, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti pembinaan yang akan disampaikan nanti oleh Pak Dirjen dengan Pak Ketua Kamar Peradilan Agama. Untuk itu saya minta kepada Bapak-Bapak dan Ibu untuk memperhatikan dengan seksama hal-hal yang perlu kita pahami dan kita implementasikan di dalam tugas kita sehari-hari. Kepada Bapak kami sampaikan bahwa kita di Papua dan Papua Barat ini yang sekarang masih tergabung dari 2 provinsi. Kalau di dalam proses pembentukan PTA Papua Barat kemarin kami pantau sudah berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM rata-rata 45 bulan. Ini kondisi pengadilan kita di Papua dan kami telah berusaha secara maksimal untuk melakukan pembinaan baik secara teknis maupun administrasi. Ya, secara administrasi dan supporting unit tadi Bapak sudah melihat satu di antara pengadilan agama yang ada di Papua dan Papua Barat ini adalah sengaja kami bawa ke Sentani tadi satu contoh. Mudah-mudahan yang lainnya lebih baik dari itu. Dari 2 yang kami ajukan SAPN kemarin, pertama Sentani tadi yang Bapak lihat sendiri, yang kedua Maroke yang paling ujung di ujung timur Papua. Alhamdulillah dua-duanya excellent menurut penilaian Bapak. Dan saya terima kasih terutama kepada Ketua Sentani, Ketua Maroke dan yang lain mungkin melebihi daripada yang 2 ini tadi. Tepuk tangan untuk semua. Barangkali kami sudah melakukan beberapa hal terobosan-terobosan di Papua ini. Antara lain mungkin belum, setahu saya sampai 2015 belum ada yang menyediakan ruang khusus untuk merokok. Kita sudah sediakan Bapak. Seperti di PDA sendiri sudah sediakan ruang merokok, tidak boleh mereka merokok sembarangan lagi. Ini salah satunya, di samping juga ada ruang-ruang yang harus kami sediakan, ruang mediasi, ruang anak, ruang kesehatan, ruang di samping ruang tamu dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa hal perbaikan-perbaikan. Di samping itu kami sadar bahwa di Papua ini tenaga kurang, sumber daya manusianya kurang, seperti yang saya katakan tadi. 9, rata-rata 15 orang satu PA jumlah. Dan inilah yang mungkin saya lakukan, dan saya masih punya waktu sampai tinggal tanggal 15. Kalau ada yang masih diperlukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu, baik di daerah maupun di PTA sendiri, saya masih siap. Saya masih janjikan adalah bagaimana menata kearsipan yang baik melalui proses untuk dari ke box, insya Allah akan saya teruskan. Barangkali itu Bapak, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, petunjuk dan pengarahan Bapak sangat kami harapkan. Dan terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian para hadirin sekalian, mari kita dengarkan bersama
ceramah atau pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pengadilan Agama. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pak Ketua yang saya muliakan, Pak Ketua yang saya muliakan, Pak Wakil yang saya muliakan, Ashabul Fadilah, kawan-kawan saya hakim tinggi, para pimpinan pengadilan agama dan seluruh pejabat struktural dan fungsional dan seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang saya banggakan. Terima kasih kepada Pak Ketua dan seluruh jajarannya yang telah berprestasi di bumi cendrawasih ini dalam rangka penegakan syariat, hukum Allah, hukum Islam di bagian Republik ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah di PTA ini tidak akan ke timur lagi. Sampai jadi ketua itu saya tahu bahwa di daerah ini tidak sama dengan di Padang, tidak sama dengan di Jakarta. Tapi pada saat beliau itu kita tawarkan bagaimana akan jadi pimpinan di bawah merek ini, coba deh terus ke bawah ke atas kan. Di bawah merek itu ada nama Allah. Ini. Itu di atasnya itu merek dilarang tidur, tetapi di bawahnya itu ada orang Islam ini. Bukan tahajud ini, tapi dia lagi tidur. Terus ada lagi yang di depan rumah sakit. Itu satu contoh masyarakat muslim kita ya. Dan makanan ke dalam masjid. Makan dan kalau ini masjid sebelahnya sebelah kanan untuk pria, tapi di sini ada orang-orang memakai kerudung. Tidak mungkin laki-laki di Jakarta pakai kerudung. Ini orang perempuan. Terus lagi, ada lagi. Untuk mengajar kinerja sehari-hari, setiap karyawan harus menaati etika yang berlaku tidak. Seperti apa etika yang dimaksud? Berikut ulasan disampaikan pada Teresia Kusmaya. Pahami aturan tak tertulis di tempat kerja. Selain peraturan di setiap bangun, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan lurus. Meski tak tertulis, etika ini merupakan faktor yang berpengaruh pada prestasi kerjaan. Bukanlah kalau merasa nyaman dengan rekan-rekan kerja, merasa betah hingga menganggap itu sebagai ruang kedua. Tepat waktu. Selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sama waktu. Kebiasaan baik ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu para kolega dan pada kiranya mereka pun akan menghargai kita. Pepatah yang tepat untuk diingat, waktu tidak akan pernah menunggu siapa. Jadi, jangan pernah sekalipun terlambat datang atau menyelesaikan tugas kerja. Suara. Bukankah yang mayoritas karyawan yang tak berminggu, hal yang paling sering dikeluhkan adalah kebisingan orang-orang di lingkungan kerja, bahkan area kerja. Tak sedikit yang mengatakan kalau meja kerja yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan cara kerja yang sistematis. Jadi kalau tak ingin dianggap sebagai seseorang atau pekerja robot, jaga gerakan meja kerja. Kalau Anda itu mendapatkan sentuhan pribadi, katakan foto diri atau keluarga memperkerat perhiasan kecil sepenuhnya. Itu 13 langkah untuk menciptakan suasana kantor yang kondusif. Ini bukan soal benar dan tidak, tapi patut atau tidak dilakukan oleh kita. Saya teringat pada saat kasus Padang Panjang habis diputus, SMS kepada saya, kepada Pak Kawasan begitu banyak. Pak, itu tidak adil, sebab begini, dan begitu. Perlu kita ingat, soal kode etik, soal etika, bukan soal adil dan tidak, tapi soal patut atau tidak itu dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Mudah-mudahan Allah bantu perjuangan Bapak Ibu semua. Saya tidak
disebutkan satu persatu, saya ingat ini dari anu, termasuk istrinya satu saya ingat. Ya kalau dia punya istri lebih saya tidak ingat. Gitu. Sekali lagi, jaga privasi dan keluhuran martabat saudara masing-masing. Jangan dicemari diri saudara dengan perbuatan-perbuatan melanggar etika, utamanya 13 yang saya informasikan. Itu dari saya. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak lemes yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat?